Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Waalaikumsalam kabarnya adik-adik wabarakatuh. semua calon siswa baru ya atau calon peserta didik baru SMA Negeri 3 Temanggung yang pada hari ini sedang mengikuti pembelajaran di rumah, yaitu adalah materi MPLS ya. Jadi hari ini tepatnya adalah sudah memulai pembelajaran tahun ajaran baru tahun 2021 dan sampai 2022. Nah, untuk kelas 10 diawali dengan MPLS. Ini wajib diikuti ya. Melanjutkan materi berikutnya, hari ini topiknya tentang cara belajar efektif ya di tengah pandemi atau walau kita dikejar-kejar oleh COVID ya. Nah, di sebelah sana saya di studio satu ada Bu Nirmala. Bu Nirmala ini mungkin keluarganya Bu Oke. penyanyi ya, salah satu penyanyi yang namanya siapa tuh Evita Mala kayak ya. Eh, Katanya sa- suka menyanyi ya, Bu? oh ya suka. Kalau menyanyi saya Nah, suka Bu ya. Nirmala ini kenal dengan penyanyi Evita Mala, tapi beliau nggak tahu kenal sama Bu Nirmala atau enggak. Enggak, dia enggak kenal. Saya yang kenal aja. Oke, kembali ke laptop ya. Topiknya adalah cara belajar efektif di tengah pandemi. Gimana, Bu Nirmala? Apa yang ingin disampaikan? Ya, di tengah pandemi ini tentunya banyak sekali tantangan-tantangan bagi kalian, terutama peserta didik dan bagi guru juga untuk melakukan proses pembelajaran. Ya. Kita di tengah pandemi diharuskan untuk tinggal di rumah, belajar dari rumah, melakukan semua kegiatan dari rumah. Oh iya ya. Betul ya. Ya, Jadi kita mau nggak mau nih ya, karena proses pembelajaran jangan sampai berhenti gitu ya, Bu. iya betul. Kalau sampai berhenti nanti bahaya. Namanya itu istilahnya kalau nggak salah Belajar itu seumur lost hidup, Pak. learning ya. Lost learning itu Iya, bahaya. Jadi jangan sampai kita mengalami lost learning, tidak belajar tidak. apapun Ya, setuju. selama 2 tahun jangan sampai. Jadi Ya, walaupun di rumah PJJ tetap tetap diusahakan. harus Nah, belajar. hari ini kita memang bukan ahli pendidikan ya. Iya, Nah, betul. kita cuma guru, saya sebagai guru bahasa Inggris Dan dan saya sebagai guru fisika. nah, saya ingin menampilkan beberapa quote ya, quote atau mungkin catatan-catatan penting berkaitan dengan belajar efektif yang telah disampaikan oleh para ahli terdahulu ya. Nah, ini adalah contoh-contohnya ya, contoh-contoh quote-nya. Nah, sebelum ke sana kita lihat dulu gambar di sini. Gimana? Ini maksudnya apa ya, Bu Nirmalani? Wah, ini sering kali dilakukan oleh anak-anak kita ya, Pak. Belajar sistem kebut semalam. Kalau mau ulangan hari Selasa, hari Senin malam baru belajar. Nah, Ya. dari gambar ini kita bisa lihat air yang ada di gelas yang ditumpahkan ke gelas yang ada di bawah itu tidak akan masuk sepenuhnya ke dalam gelas yang ada di bawah. Itu artinya kalau kalian belajar dalam waktu 1 malam, ilmu yang kalian pelajari tidak semuanya bisa terserap dengan baik di otak kalian. Begitu Pak Oh tadi. ya, kira-kira saya pun pernah mengalami dulu ketika waktu SMA ya, Ya, beberapa kuliah puluh aja saya masih tahun yang lalu. mengalami. Iya, sama. Nah, terpaksa karena besok ada ujian, kita belum siap, jadi sampai jam 12 malam itu belajar. Ya ada yang masuk. Nah, seperti gambaran di sini mungkin tidak masuk semua ya. Iya, tidak Banyak masuk yang semua. hilang tuh. Walaupun kita belajarnya sampai malam, katakanlah waktunya durasi 2 jam, bisa jadi yang masuk cuma yang 10 menit ya. Ya, 10 Gitu ya? menit awal 10 menit biasanya itu awal. Pak. Oh, Iya, gitu. 10 menit awal. Setelah itu ya Nah, udah nggak masuk lagi. ini barangkali memang tidak disarankan tapi banyak yang memakai ya, itu kan? Iya. Banyak yang memakai. Oke. Berikutnya ini tentang coba ini teknik Podomoro ya seperti ini. Coba gimana nih maksudnya nih Bu Nirmala? Nah, teknik Podomoro ini merupakan salah satu cara belajar efektif yang bisa kalian terapkan. Yang pertama, kalian bisa tentukan dulu topik apa yang harus kalian pahami, harus kalian pelajari. Topiknya apa? Misal fisika, topiknya tentang gerak. Nah, terus kalian siapkan stopwatch 25 menit. Nah, habis itu fokus pelajari materi itu. Misal tentang gerak, pengertian gerak itu apa? Gerak itu apa aja? Macam-macamnya apa aja? Nah, kalian fokus itu untuk mempelajari. Nah, setelah Ya. 25 menit itu istirahat. Jangan lebih dari itu.
Nah, Kalau lebih gimana nanti konsekuensinya nih? konsekuensinya kalau lebih nanti sama aja nggak terserap. Jadi Oh 20 iya, iya. 25 menit pertama itu kalian masih fokus dengan pelajaran kalian. Tapi setelah itu Oh, iya. kalian akan buyar dengan pikiran kalian sendiri. Nah, yang terakhir, setelah melakukan pengulangan tahapan sebanyak 4 kali, kamu boleh istirahat 15 sampai 30 menit. Jadi langkah yang 1 2 3 4 itu kalian ulangi lagi. Jadi jangan satu kali aja terus sudah selesai. Jangan. Lakukan pengulangan, pengulangan dan pengulangan. Oh, Karena iya. ilmu yang dipelajari berulang-ulang akan lebih terserap di dalam otak kalian. Begitu Pak Dadi? Gitu ya. Ini ngomong-ngomong teknik ini untuk pelajaran semacam eksak seperti fisika, matematika, ini cocok gak nih? Cocok ini. Cocok ya? Cocok ya. Ini cocok Oh, iya. diterapkan untuk di eksak Pak Dadi. Kalau untuk di bahasa Inggris bagaimana Pak Dadi ini? Untuk bahasa Inggris itu yang paling penting itu praktek ya. Jadi praktek dan praktek. Teori itu nomor sekian, sekian dan sekian. Jadi the first thing you have to do is practice your English. Bahasa lain juga ya, saya kira bahasa Jerman atau bahasa yang lain. Jadi Ya. katakanlah pelajaran grammar itu ya penting, cuma itu agak dikesampingkan dikit. Yang penting itu justru malah praktiknya itu ya. Jadi perbanyak praktik. Kenapa kita sampai saat ini kok nggak bisa bahasa Inggris? Soalnya Sudah prakteknya di rumah belajar- nggak ada ya? Nggak ada lawannya ya. Iya. Di SD sudah 6 katakanlah 6 tahun, SMP 3 tahun, sudah 9 itu kan. Ya. Tambah SMA 3 tahun, tapi lulusan SMA itu jarang-jarang banget yang lancar bahasa Inggris. Ya, setuju itu saya. Itu masalahnya adalah di sini, kurang praktiknya itu aja. Coba Anda mungkin untuk belajar bahasa Jerman misalnya kesasar di Jerman selama 1 bulan aja sudah bisa bahasa Jerman itu. Saya yakin itu. Apalagi sampai 1 tahun di Jerman itu sudah lancar. Bahasa Inggris juga ya. Tapi nanti ada teknik-tekniknya ya. Nggak harus ke sana. Jadi nggak mungkin kan kita langsung ke negaranya. Jadi ada teknik-tekniknya. Untuk bahasa yang paling penting praktek. Nah, bagaimana cara praktek? Banyak cara nanti. Oke. Kalau untuk di eksak itu lebih banyak Gimana? latihan Pak Dadi. Oh, latihannya? Jadi latihan dan latihan. Latihan, Soalnya di latihan dan eksak- latihan. Iya. Oh. Jadi kalau orang yang IQ agak pas-pasan katakanlah sedang average itu gimana nanti untuk yang belajar eksak kayak fisika atau misalnya bisa nggak hanya dengan latihan dia bisa gitu semakin bagus gitu? Nah, Untuk- kalau di eksak, kalau yang istilahnya menengah ya, Ya. menengah dia susah untuk Ya kalau orang cerdas sih mempelajari. nggak bisa kita bahas ya. Untuk katakanlah orang yang kecerdasannya sedang lah kayak saya ini gimana nih? Harus dengan latihan itu ya? Iya, Oh, iya. latihan dan terus latihan. Jadi awalnya itu, kalau mempelajari eksak, itu konsepnya dulu. Konsepnya Jadi dulu. konsepnya tuh harus tahu. Habis itu baru ke latihan. Jangan langsung ke latihan, nanti bingung dengan, apalagi Oh, fisika iya. ya, rumusnya banyak sekali. Pasti akan bingung nanti, mau pakai rumus yang gimana. Oh, ya saya dulu pernah fisika pelajaran yang paling tidak bisa di SMA itu saya fisika. Kenapa? Rumusnya banyak banget, Itu. banyak banget. Itu yang jadi momok menghafalkan untuk ya siswa. lupa, menghafalkan juga lupa. Itu gitu. bukan untuk dihafalkan Pak Dadi sebenarnya begitu? rumus itu. Iya. Hmm. Rumus itu digunakan untuk latihan. Dengan Latihan. latihan secara tidak langsung akan masuk ke dalam memori otak. Oh, gitu Ya. ya. Oke, nanti ini pelajaran berharga ya ini ya, guys. Di rumah ikuti petunjuknya Bu Nirmala untuk eksak, matematika, fisika itu Ya, latihan. silahkan. Apalagi kok dilihat saja itu nggak mungkin ya. Nah, nggak mungkin banget Nggak itu. mungkin. Nggak mungkin. Wah, jadi nggak bisa fisika Pak. Cuma dilihat aja ya nggak bisa. Nah, gitu. betul itu. Kalau dilihat ya mana Oh. bisa ya. Oke, sekarang teknik berikutnya. Ya. Ada teknik yang namanya belajar dengan teknik Feynman. Ini nama orang ya, penemunya ini ya. Ya, bisa jadi itu, Pak. Oh, bisa jadi Bisa ya. jadi itu. Saya baru dengar ini kalau yang ini. Oh ya, gimana nih? ah. Gimana nih Bu Nirmala penjelasannya nih? Coba kita baca bareng-bareng ya. Yang pertama, pilih sebuah topik atau materi. Jadi sama ya kayak yang tadi ya. Iya. Nah, ajarkan topik tersebut dengan bahasa sederhana ke orang awam. Jadi gini, mungkin ya di buku itu, buku paket lah. Iya. Buku paket itu yang bikin bukan gimana ya, bukan orang dari pendidikan langsung. Mungkin ada yang dari lintas pendidikan. Jadi kita harus lihat dulu bahasanya dia itu susah untuk dicerna oleh anak-anak Pak tadi. Oh, begitu. Jadi di sini ini dibutuhkan guru yang kreatif untuk mengartikan bahasa yang susah dicerna itu. Jadi istilahnya kayak membuat bahasa yang kompleks menjadi sederhana biar anak bisa menerima
materi itu. Itu saya pernah mengalami sendiri. Jadi bukunya itu emang susah bahasanya untuk dicerna. Tapi sebenarnya itu dapat digantikan dengan bahasa yang lebih sederhana dan siswa lebih tahu. Nah itu yang kedua, langkah yang kedua tadi kan. Terus langkah yang ketiga? Langkah yang ketiga adalah ini. Cek bagian mana yang masih menjadi gap penjelasan dan pikiran kamu. Jadi cari kesenjangan apa yang kira-kira penjelasan dan pikiran kamu itu belum sinkron. Oh mungkin gini maksudnya ini ya. Ya gimana? Jadi ketika mengajarkan topik itu dengan bahasa sederhana kepada orang lain yang awam, barangkali adik kita lah, nggak masalah kan. Nah kadang ketika menjelaskan itu kan ada yang miss, ada yang gap, ada yang hilang itu loh. Nggak lengkap nih kayaknya. Nah itu kan itu berarti langkah berikutnya itu mencari itu ya, cek bagian mana yang masih gap, masih hilang, kemudian nanti dilanjutkan dengan tahap berikutnya mungkin ini. Ya. Tahap berikutnya itu adalah pelajari bagian itu, lalu ulangi tahapannya. Oh iya, jadi yang hilang tadi pelajari lagi. Setelah itu ulangi dari awal. Awal gitu lagi, ya. Oh iya ya. Jadi ini juga hampir sama dengan teknik yang tadi ya Pak Dadi. Hampir sama ya. Diulangi lah kita. Ya. Jadi siklusnya belajar itu adalah diulangi, diulangi dan diulangi. Sama saja ya. Berarti yang penting pengulangan ya. Iya. Jadi sedikit-sedikit tapi yang penting diulangi ya, repetition ya, pengulangan berkali-kali. Ya, gitu betul. Kan? Oke. Ini kurang lebih seperti ini ya, para siswa semuanya. Untuk ke depan pakai teknik lah. Apapun kalau nggak pakai teknik ya kalah itu kan. Seperti sepak bola itu kan nggak pakai teknik ya kalah. Ya, tadi malam harus ada formasinya ya. Tadi malam final Euro. Argentina ya? Atau apa? Euro kok Argentina. Euro. Italia sama Inggris itu adu tekniknya. Jadi pakai teknik ya. Sama dengan belajar juga ya pakai teknik. Ya, berikutnya. Setuju. Lanjut ya. Lanjut. Ya, lanjut. Ini maksudnya gambar apa nih? Ini itu salah satu cara gaya belajar anak sekarang, Mbak. Ya, jadi ada anak sekarang tuh kalau belajar harus mendengarkan musik. Katanya biar rileks. Biar rileks. Ya, kalau menurut Mas Hadi bagaimana itu? Saya pernah dulu ya, ketika SMA itu sambil dengerin radio. Sambil dengerin radio. Rileks, slow, karena kalau tegang itu kita memaksakan sesuatu ya. Pelajaran di depan kita di buku yang tebal kok dengan tegang itu nggak masuk-masuk itu kan. Oh, berarti kebalikan dengan saya itu, Pak. Lama betul ya, tapi nggak masuk-masuk gitu loh. Jadi ngomong-ngomong itu saya punya pengalaman ketika SMP itu nggak punya teknik sama sekali. Jadi perlu saya bocorkan, nggak masalah nih ya untuk kebaikan ya. Ya kan anak betul. ya, Biar anak-anak kan pada tahu. Baru lulus SMP kan. Baru lulus SMP. Saya tuh bahasa Inggris nilainya 4. Matematika 3 itu SMP itu ya, kayak gitulah rankingnya tuh sekitar 24-an itu dulu ketika SMP. Namun di SMA saya mencari-cari dengan berbagai macam cara, mungkin sudah dewasa ya mungkin ya, mungkin sudah dewasa, jadi kayaknya anak cowok itu cenderung terlambat dewasanya. Jadi kalau ketika di SMA SMP itu banyak yang kalah anak cowok itu dengan yang cewek-cewek dari sisi prestasinya, betul nggak? Iya. Menurut biasanya penelitian, cewek itu yang jadi ranking pertama biasanya, peringkat pertama di kelas. Nanti kalau sudah kuliah atau sudah menuju ke pekerjaan ya, kok cewek kok kalah itu kan? Banyak ya gitu ya? Iya. Kalau sudah sampai bekerja kadang malah cewek yang kalah. Anak cowok itu kadang sok telat dewasa itu. Saya mengalami itu. Ketika Tapi SMA, di perkembangan anak emang seperti itu, Pak. Gitu ya? Iya, cowok itu emang lebih lambat daripada cewek, Pak. Oh iya. Tapi kalau udah dewasa lebih unggul cowok. Nah, makanya kalau sudah SMA, sejak SMA kok sudah dewasa, berarti kan bagus kan? Betul. Nah, dewasa ketika SMA bisa menaklukkan semua mapel. Saya pernah mengalami itu. SMP sekian rankingnya, SMA saya bisa ranking 1. Ayo, saya alhamdulillah selalu 3 besar, karena Pak. Itu pakai teknik, tidak ubras-ubrus. Apalagi kok tanpa belajar, minimal belajar ya. Teknik salah nggak masalah, yang penting pernah belajar. Yang paling parah itu nggak pakai teknik, nggak pernah belajar. Nah itu kan parah itu. Parah itu, ya. Nah berikutnya, ini barangkali kesimpulan ini berikutnya nih benar malam. Ya apa Pak tadi? Teknik-teknik belajar yang efektif itu setidaknya kayaknya seperti ini ya, berdasarkan kesimpulan yang tadi. Ini udah berdasarkan penelitian Pak tadi. Berarti penelitian ini udah, bisa dibuktikan dengan fakta ini ya ini. Fakta ini udah ilmiah ini Pak tadi. Oh iya. Ada apa aja nih ya? Bisa dijelaskan ini Ibu Nirmala. Nah ini ada olahraga. Nah dengan olahraga tubuh kita itu kan sehat Pak tadi.
Ya, Nah, seger ya, minimal ya, seger, ya. seger. Nggak kaku ya, fresh ya. Nah, belajar ketika kita sehat itu lebih cepat diserap ilmunya daripada ketika kita sakit. Betul, nah, betul. Betul. Sekarang yang mikir kedua. fisika sambil pusing ya nggak bisa ya. Malah saya pusing kok. Malah tambah sakit ya. Sakit. Yang kedua ada apa itu Pak tadi? Beri jeda nih ya. Nah, beri jeda waktu istirahat di tengah belajar. Jangan diforsir. Kalau belajar jangan langsung 1 jam, 3 jam. 15 menit sampai 20 menit itu ya, aja. Berarti ya? Tapi sering sering ya. Apalagi yang SKS tadi ya, sistem kebut semalam ya. Wah, itu yang pertama itu parah ya. Itu tapi parah saya itu. pernah melakukan tuh. Saya juga capek, pernah soalnya. Pegel juga. Tapi gimana lagi ya? Itu teknik yang paling kurang bagus ya. Tapi mending ya daripada nggak belajar ya. Nah. Ya, betul. Terus berikutnya, ucapkan jangan dalam hati. Wah, jadi misalnya sedang belajar sejarah misalnya kan. Kalau hanya membaca dalam hati dengan diucapkan beda ya. Saya pernah mengalami juga itu. Menghafalkan biologi, nama-nama Latin. Wah, kalau saya ditambah ditulis Pak Dadi kalau tambah saya. Ditulis? Mengucapkan apa tulis? Iya, jadi berfungsi semua. Panca indera ya. Kita punya 5 indera, 6 ya, 6 sense ya. Iya. Setidaknya kalau hanya dengan mata membaca tidak diucapkan itu kita hanya memfungsikan 1 indera. Tapi kalau sambil kita ucapkan itu katakanlah sudah dua unsur tubuh yang bekerja kan. Ya, betul. Tambah ditulis berarti ada 3 pekerjaan. Semakin banyak yang berkontribusi berarti semakin bagus ya, semakin efektif itu kan. Nah, ini sambil diucapkan. Butir malam tambah lagi 1 lagi sambil ditulis. Perlu dicontoh itu. Pasti lebih efektif daripada hanya dibaca. Betul. Berikutnya saling tanya dengan teman. Nah, ini juga penting. Walaupun ini di tengah pandemi ya Pak Dadi. Yeah. Tapi kita harus selalu berkomunikasi dengan teman-teman. Apalagi teman sekelas ya. Misal ada tugas. Misal soal fisika. Nah, kok saya nggak tahu ya. Itu yang dimaksud apa. Nah, itu kalian bisa saling bertanya di grup atau di japri temennya, itu yang diketahui apa, yang ditanyakan apa, terus nanti kita penyelesaiannya bagaimana. Nah, itu dirembuk sama teman-teman. Soalnya biasanya belajar sama teman itu lebih cepat diserapnya daripada belajar sama bapak ibu guru. Yang menjelaskan teman lebih efektif itu. Soalnya gini Pak tadi, bahasa mereka tuh sama. Satu frekuensi. Jadi kalau satu frekuensi berarti kan lebih nyambung ya. Nyambung ya. Oh iya ya. Kan coba. Ya, betul. Saya juga mikirnya juga gitu. Kadang ketika dulu dijelaskan gurunya sendiri nggak masuk. Ketika teman, apalagi temannya itu ada tanda kutip itu. Kutip. Itu maksudnya apa ya Pak tadi? Kutip tanda gimana? Kutip, pokoknya tanda kutip. Istimewa atau gimana? Tidak nyambung. Ya. Teman ya intinya ya, sama teman. Kemudian yang bawah ini dengarkan musik tadi udah kita bahas ya, udah kita bahas tadi ya. Nah, sekarang kembali ke yang sebelah kanan, belajar singkat. Ya itu tadi. Ya. Tidak diforsir ya Pak Jadi. Jadi ya. singkat tapi sering. Singkat tulis tangan baru tadi disebutkan. Oh iya, ternyata masuk juga itu. Masuk juga. Jadi memang efektif. Penelitian ini ya guys. Penelitian sudah terbukti ini contoh cara atau belajar efektif ya. Kemudian kerjakan latihan. Seperti yang di eksak tadi Pak Hadi. Ya, jadi bilang kalau di eksak perlu yang namanya latihan dan latihan. Apalagi nanti kalau soalnya mirip-mirip ya, jadi udah cepet banget ya. Sudah pernah dikerjakan, benar. Terus muncul di tes. Sama dengan latihan. Mengerjakan di rumah itu kan penting ya. Jadi latihan. Khusus untuk enggak cuma eksak ya, saya cuma kira eksak, ya. semua bisa. Ya. Termasuk bahasa Inggris juga latihan Pak tadi. Betul, latihannya enggak latihan soal, tapi latihan grammarnya, latihan pengucapannya atau gimana. Ada Pak Hadi? Nah, kemudian ajarkan dengan orang awam dengan bahasa sederhana. Mungkin dengan teman juga bisa ya ini ya. Enggak harus orang awam ya. Oh, gitu. Nah, yang terakhir ini enggak kelihatan di badan saya ini coba. Tidur cukup. Tidur cukup. Itu penting banget Pak tadi. Jadi otak manusia itu ketika tidur, dia itu menyimpan memori ketika kita belajar. Tidur ya? Jadi kita belajar sebelum tidur, itu akan lebih bagus Pak tadi.
Saya pernah membaca beberapa penelitian ketika belajar sebelum tidur itu materinya lebih mudah besok ketika bangun itu lebih mudah untuk diingat. Sebelum tidur ya? Sebelum tidur. Setelah belajar tidur lagi gitu kan? Setelah belajar tidur lagi. Seperti itu Pak Hadi. Jadi belajar itu butuh istirahat, butuh tidur. Butuh istirahat ya, ya. Oke, saya kira itu ya adik-adik semuanya siswa baru. Ini hari ini kita bukan ahli, kita hanya berpengalaman saja karena kita pernah SD, pernah SMP, pernah SMA kan. Banyak gagalnya kan, cara gini gagal, cara gitu gagal, ternyata sudah menemukan cara yang efektif. Setidaknya kalau tidak menemukan cara efektif, belajar gitu aja. Itu jauh lebih baik daripada tidak ya. Tapi kalau sudah belajar, cara efektif itu yang dilakukan. Karena kita capek-capek sudah semalam nggak masuk, nah itu tekniknya. Sebentar Pak Hadi. Gimana? Ini kan dari tadi kita bilangnya efektif. Ya. Sebenarnya efektif itu apa toh? Ya, gimana? Biar anak tuh pada tahu dulu efektif itu yang bagaimana, belajar kok harus efektif. Mungkin gini maksud saya, menurut saya ya. Jadi durasinya sudah lama, harusnya untuk bahasa kan kosakatanya yang masuk juga banyak itu kan. Udah lama kok sedikit itu nggak efektif itu untuk kosakata misalkan. Kita udah belajar selama 12 tahun. Setidaknya untuk formal ya. Untuk anak-anak kita ini kan SD 6 tahun, SMP 3 tahun. Sudah 9 tahun kan sudah kan? Nah, sekarang introspeksi diri sudah bisa apa? Nah, kan 9 tahun kok nggak bisa apa-apa, itu belum efektif itu. Bisa jadi dikatakan belajar yang berkualitas gitu gimana Pak Hadi? Berkualitas? Jadi yang dipelajari itu masuk gitu loh Pak Hadi? Masuk ya. Bisa nggak dikatakan seperti itu? Bisa. Ya, pokoknya menurut saya itu perbandingan waktu dengan hasil itu katakanlah signifikan lah. Kalau belajar bahasa selama 1 tahun kok bisa 5 bahasa, itu namanya sangat efektif. Ada nggak yang kayak gitu? Ada, namanya YouTuber Vicky Naki itu. Waduh. Baru dia 1 tahun belajar sudah bisa 5 bahasa. Itu luar biasa efektif. Ya berarti. Dengan menggunakan apa itu? Aplikasi Ome TV. Itu. Ya itu bisa dipakai itu. Coba dicari ya, anak-anak untuk cari bahas itu. Selain Ome TV bisa kok, saya punya pengalaman menggunakan Linkbee itu. Nggak butuh waktu lama, sampai 9 tahun enggak, 1 tahun sudah bisa bahasa Inggris lancar. Ya, Vicky Naki malah 5 bahasa itu kan, berarti kan efektif kan? Itu praktek terus setiap hari. Nah, gitu. Kan? Praktek terus setiap hari, bikin konten sambil sekaligus praktek gitu kan. Praktek terus. Ya, ada yang perlu disampaikan Bu Nirmala sebelum kita tutup? Cukup sepertinya Pak Hadi. Cukup ya? Udah cukup membantu nanti. Sudah 20 menit, ini tolong dicatat ini contoh-contoh cara belajar efektif. Nah, saya punya pengalaman dan Bu Nirmala punya pengalaman dan yang sudah dewasa punya pengalaman. Nah, itu jangan dicontoh itu yang salah-salah itu ya, jangan dipakai, usahakan. Nah, jadi pengalaman itu dipakai untuk diri kita, pengalaman orang lain untuk kita, oke, nggak masalah. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.